Budi ngomong gitu sambil ngeliat ke arah belakang rumah. Arya masih kebingungan tuh sama apa yang Budi maksud. Nunggu beberapa menit tuh kan, sampai tiba-tiba Budi ngebentak. Tuh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang selalu diberikan usaha-usahanya dan selalu dilancarkan puasanya dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oi, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutin lagi cerita dari Kampung Jambang Mayit Jambang. Kampung Jambang Mayit by Queer Typing. Dan cerita ini masih jauh nih dari kata selesai. Jadi siap. Pokoknya jangan dihabisin lu tuh kopi, air, sama tehnya ya. Masih panjang. Kalau di part sebelumnya, kita akhirnya mengetahui nih kalau ternyata orang gila yang masuk tiba-tiba ke desa Rangkaspuna itu tidak lain dan tidak bukan adalah Budi yang menyamar. Budi dikirim sama Gama buat nyelamatin Arya di desa itu. Dan juga kemarin sewaktu Arya mengendap-endap mengintai rumahnya Nito itu, kayaknya si Pak Ageng tahu. Soalnya sikapnya dia jadi beda banget nih semenjak malam itu. Dan terakhir, si Agis nih, anak buahnya Barja yang juga bertugas sebagai informan buat Kang Panjul, tiba-tiba dikabarin meninggal di kota. Dan itu beberapa jam setelah ngasih info ke Kang Panjul. Apa jangan-jangan dia ketahuan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Budi bilang kalau Arya udah gak bakal bisa keluar lagi dari desa itu. Karena dia udah ngeliat semuanya dan kematiannya cuma diundur aja sama Budi. Bisakah Arya patahkan pernyataan itu dan keluar dari desa laknat itu? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Yuk makan. Kabar meninggalnya Agis udah pasti bikin Arya kaget bukan main. Apalagi baru hitungan jam nih, si Agis ngasih kabar ke Kang Panjul tentang kedatangannya Pak Akbar ke rumah Nito. Di kamarnya, Arya nyalain rokok tuh kayak biasa kan, sambil ngolesin ramuan yang dikasih sama Budi tuh ke lehernya. Udah 2 kali Arya dengar nih Mak Ella buka pintu depan rumah buat ngejawab ke warga-warga yang datang ke rumah, ngelapor kalau Agis sudah mati. Arya terus keluarin kain putih isi keris tuh yang dikasih sama Budi, terus dia taruh di bawah bantal. Nah, tiba-tiba pintu kamar ada yang buka. Langsung aja Arya tarik tuh, seret resletingnya sampai ke sini supaya nggak ketahuan. Ternyata itu Mak Ella yang cuma ngelongok kayak gini, set. Dan dia bilang, tidur biar besok sembuh. Iya Mak, ini mau tidur. Abis ngomong gitu, Mak Ella terus keluar dan dia tutup lagi itu pintu kamar. Arya terus pergi nih buat nutup jendela. Karena nggak biasanya, angin malam itu bener-bener kenceng. Sambil mastiin juga kalau barang yang dikasih sama Budi kesimpan bener-bener tuh di bawah bantal. Abis itu dia pergi tidur. Bapak semalam nggak pulang ya, Mbak? Tumben. Kurang tahu, Bu. Tapi kayaknya emang nggak pulang. Basir juga nggak pulang, Bu. Mungkin masih di rumah duka. Arya kebangun karena nggak dengar suaranya Bu Yani lagi ngobrol sama Mak Ella dari arah dapur. Dia langsung coba buat buka lagi jaketnya tuh. Karena selain kegerahan, padahal pagi itu dingin ya, dia pengen ngecek juga tuh luka di lehernya. Nah, pas dia cek itu lehernya, ternyata lukanya itu udah kering. Kulitnya tuh ngelupas, cuma kok warnanya hitam. Langsung aja dia pergi ke cermin kecil yang ada di lemari. Dan pas dia lihat ini kan, itu bener-bener sembuh. Cuma warna kulitnya aja tuh yang jadi beda dikit, bekas tancepan kukunya. Dia agak lega di situ kan. Cuma yang dia nyesel, kenapa waktu itu nggak nanya ke si Budi gimana caranya bisa ketemu dia lagi. Habis itu Arya ambil handuk, dia jalan tuh keluar kamar. Di luar dia ketemu nih sama Bu Yani. Di situ Arya bilang, Bu,
Arya pagi ini titip isi pulsa ya, buat telepon bapak di rumah. Nanti bilang aja ke Pak Ahmad ya di desa. Ibu juga biasanya suruh Pak Ahmad kalau udah mendingan sekalian antar ibu dulu ya ke desa. Iya bu. Di situ Arya merhatiin lagi nih, kalau lagi-lagi si Mak Ella ini bertingkah aneh. Dia ngeliat ke Arya terus langsung dialihin gitu. Dan dia lanjut jalan tuh ke arah dapur. Apalagi pas Arya nyebut kata bapak tadi, Arya di situ berusaha buat bodo amat lah. Nanti juga bakal ketahuan nih siapa dan kayak gimana Mak Ella sebenarnya. Selesai mandi, Arya pergi sarapan. Kelar sarapan, dia pergi manasin motor tuh. Siap-siap buat nganterin Bu Yani ke desa. Singkat cerita, berangkatlah nih mereka berdua. Dan di perjalanan, Bu Yani tiba-tiba nanya. Semalam nggak dengar bapak pulang, Arya? Arya langsung tidur bu malam itu. Baru pertama kali ngeliat warga yang meninggal sampai nggak pulang. Apalagi itu kan anak buahnya Barja. Di situ Bu Yani tiba-tiba nggak ngelanjutin omongannya. Padahal Arya udah nungguin nih apa kalimat selanjutnya. Kayak Bu Yani ini ada yang salah ngomong. Arya nanya. Agis anak buah Barja bu. Terus? Entah sudah Arya. Nggak penting, biarin aja. Emang udah keturunan, susah. Ibu nggak paham aja. Padahal anaknya sendiri. Banu sampai pergi ninggalin kampung. Gak ada kapoknya. Arya nggak berani lagi nanya lebih lanjut. Apalagi udah mau sampai ke balai desa nih. Tapi dari jawabannya Bu Yani barusan, itu ngasih tahu kalau sebenarnya Bu Yani ini juga tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kampung itu. Apalagi dari awal Kang Banu udah nyuruh nih si Arya buat secepatnya pergi dari desa Rangkaspuna. Sampai di balai desa, Bu Yani langsung turun dan jalan masuk tuh sambil bilang, nanti kasih aja nomor HP-nya ke Pak Ahmad biar pulsanya ibu yang bayar. Ya udah kan? Nah, sama sekali Arya ini nggak ngeliat motornya Kang Basir di halaman balai desa itu. Begitu juga Pak Ageng. Habis itu Arya pergi tuh ke belakang balai biasa buat nyari sinyal. Dan bener aja, baru bentar duduk di kursi belakang itu, udah masuk tuh beberapa pesan dari ibu sama kakaknya, Kak Yuni. Yang isinya itu sama, rasa cemas sama keberadaan bapaknya. Di mana gitu kan. Arya terus ngeluarin rokok tuh. Dia bakar, coba buat nenangin diri sambil mikir. Gua harus ngelihat sendiri nih keberadaan bapak di rumahnya Nito itu. Yang artinya Arya ini berniat buat datang lagi ke sana. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba. Hayo, mana nomornya sini? Pagi-pagi udah ngelamun aja. Pak Ahmad. Duh, kaget Pak. Ini Pak, udah tulis aja langsung. Iya, coba sebutin. Ini udah buah kertas. Kalau kaget, mirip banget sama kakek kamu pas masih hidup. Oh iya, kata ibu sekalian isi bensin motor. Boleh kunci motornya. Arya tunggu di sini aja. Gak lama kok, paling setengah jam. Ya udah, Arya sebutin itu nomornya kan, bla 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 bla, terus dia kasih itu kunci motornya ke Pak Ahmad. Dan habis itu beliau pergi gitu aja. Arya lanjut lagi tuh ngerokok sambil ngelamun. Pengen ngehubungin Gama, ibunya sama Kang Banu, tapi pulsa habis. Arya terus tuh mikirin gimana ya caranya keluar dari permasalahan ini. Mikir sampai akhirnya dia bilang nih, kakek, ya. Aku harus tahu kayak apa dulu kakek di kampung ini. Sambil nunggu Pak Ahmad balik, Arya cuma ngerokok aja di belakang balai kan sambil ngelamun. Arya terus mikir lagi tuh, bener juga. Selama dia hidup, bapak sama ibunya ini gak pernah cerita tentang desa Rangkaspuna dan kakeknya, yaitu si kakek Ambar. Yang Arya tahu soal kakek Ambar, ya dia adalah orang terpandang gitu loh di kampung itu dan sangat berpengaruh. Setelah lumayan lama nunggu, akhirnya Arya dapat notifikasi nih yang bilang kalau pulsa udah masuk. Dan bisa dibilang, banyak juga pulsa yang dibeliin sama Pak Ahmad. Langsung aja tuh dia ngirimin ibunya pesan. Bu, Arya baru ada pulsa. Nanti Arya coba hubungi bapak. Di kampung susah sinyal. Abis ngirimin ibunya pesan itu, buru-buru tuh dia langsung cari kontaknya Gama. Dan dia kirim pesan yang isinya kurang lebih kayak gini. Gam, gak tahu kenapa.
Aku yakin ini ada hubungannya sama kakek dan bapak juga. Apalagi sekarang bapak udah ada di kampung yang sama. Anehnya, bapak nggak berkunjung ke rumah Pak Ageng, tapi malah ke ujung kampung, ke rumah Ni Itoh. Arya berharap si Gama ini balesnya cepet gitu loh. Tapi udah ditungguin beberapa menit, nggak bales-bales. Pas lagi gitu, tiba-tiba ada yang keluar nih dari pintu belakang. Belum pulang lagi Arya, Pak Ahmad. Belum, Bu. Tapi pulsanya udah masuk. Makasih banyak, Bu. Banyak banget pulsanya. Biar nggak bolak-balik aja. Ya udah, ibu sebentar lagi nih. Aneh, bapak juga nggak masuk hari ini. Paling ada di rumah. Abis ngebawain kopi buat Arya, Bu Yani masuk lagi tuh ke dalam. Udah hampir setengah gelas itu kopi Arya minum. Udah habis tuh berbatang-batang rokok. Akhirnya Pak Ahmad datang juga. Tapi belum ada juga tuh balasan dari ibunya ataupun Gama. Lama ya, Arya? Maklum, orang tua bawa motornya pelan. Ya nggak apa-apa Pak. Ini juga sambil ngopi. Semalam mungkin bapak capek. Pantes saja sampai jam segini belum datang. Semalam sama si Basir. Setahu Arya ke rumah duka ya, Pak? Iya. Semalam juga langsung dikebumikan Arya. Kasihan juga nasib Agis. Gak nyangka jenazahnya sampai kayak gitu. Di situ Pak Ahmad cerita kalau celakanya Agis ini aneh. Ada saksi yang ngelihat kalau Agis ini kayak nabrak bocil sebelum masuk ke jalanan desa di ujung sana. Dan kata warga yang ngelihat juga, si Agis ini kayak lagi ngebonceng nenek-nenek. Padahal kata warga yang papasan sama Agis di jalanan hutan, Agis ini bawa motor sendirian. Kaget ada yang ngedenger itu kan. Apalagi pas ngedenger kata nenek. Apa mungkin itu Ni Itoh? Pak Ahmad lanjut lagi ngejelasin kondisinya Agis sehabis insiden itu. Jadi mukanya itu hancur berdarah-darah. Terus mulutnya itu kayak ada yang ngebuka paksa gitu kayak. Pak Ahmad bisa lihat jelas kondisi jenazahnya Agis itu karena beliau ikut mandiin jenazahnya semalam. Arya terus nanya. Kata ibu, anak buah Barja kan ya Agis itu? Iya bener. Semalam juga jadi omongan di rumahnya Agis. Takut ada kaitannya sama hal itu. Tapi sulit buat dibuktiin. Emang ada kaitan apa Pak? Ketakutan warga aja. Ada hal yang dulu pernah terjadi di kampung ini. Dan warga takut kalau itu terulang. Walaupun kemungkinannya kecil. Abis ngomong gitu, Pak Ahmad langsung ngeliat ke Arya tuh kayak yang kaget. Kayak ada yang salah gitu dari omongannya. Gak lama kemudian keluar nih Bu Yani. Dan beliau bilang kalau urusan udah beres. Arya langsung berdiri terus matiin rokok. Dan dia pamit tuh sama Pak Ahmad. Pak Ahmad gak jawab apa-apa. Malahan tatapannya itu jadi makin serem. Dan itu ngebuat Arya jadi gak nyaman. Dalam hati dia jadi makin yakin. Bisa jadi kakek Ambar ini bener-bener ada kaitannya sama ujung kampung itu. Sepanjang jalan tuh Bu Yani cerita tentang kematiannya Agis yang ngebuat warga-warga jadi gempar. Apalagi setelah tahu kondisi jenazahnya. Di situ Arya nanya. Pak Ahmad bilang, Bu, barusan warga takut aja kalau hal yang dulu pernah terjadi di kampung ini keulang. Emang dulu pernah ada apa, Bu? Ya, mungkin takut aja ada korban celaka lagi. Maksud Pak Ahmad mungkin itu Arya. Dalam hati Arya bilang, tuh masih kayak gitu jawabannya. Gak ngejawab pertanyaan sama sekali. Singkat cerita, mereka berdua udah sampai lagi nih di rumahnya Pak Ageng. Dan di halaman rumah, Arya ngeliat motornya Kang Basir udah ada. Terus Kang Basir sama Pak Ageng lagi duduk tuh di teras. Dan juga ada 3 orang warga yang sebelumnya Arya pernah lihat di kebun singkong. Mereka kayak lagi ngomong serius tuh. Arya sama Bu Yani langsung masuk gitu aja. Masuk ke dalam rumah, Arya langsung pergi tuh ke kamarnya buat ganti baju. Waktu itu Mak Ella lagi sibuk di dapur. Dan kelihatan dari jendela, Kang Panjul lagi ngerjain halaman belakang. Kelar ganti baju, Arya samperin tuh Kang Panjul. Dan nanya tuh sambil bisik-bisik kan, Kang, gimana kabar Bapak? Kang Panjul nggak langsung jawab. Dia celingak-celinguk dulu tuh kan, buat ngecek sekitaran udah aman apa belum. Barulah dia jawab. Jangan sekarang. Jangan terlalu deket juga kita. Jaga jarak, Arya. Bapak di rumah. Tapi, udah ada kabar belum Kang?
orang gila itu siapa sebenarnya, Arya? Kenapa emangnya, Kang? Semalam, Akang lihat ada di pemakaman Agis. Bahkan, udah 2 kali nggak sengaja sore-sore pas Akang pulang. Akang lihat di kebun jati, deket sama kamar kamu, Arya. Takutnya orang suruhan di Itoh. Baru aja Arya mau jawab siapa orang gila itu, Kang Panjul tiba-tiba pergi gitu aja sambil teriak. Tanaman sana kasih pupuk ya Arya, jangan banyak-banyak. Arya paham, Kang Panjul tiba-tiba teriak kayak gitu biar nggak curiga nih orang rumah. Karena feeling Arya bilang, pasti udah ada yang merhatiin ini dari arah dapur. Kelar itu tanaman-tanaman Arya kasih pupuk, dia mutusin buat istirahat sebentar tuh di teras belakang itu. Karena ada Pak Ageng hari itu. Dia sama Kang Panjul nggak bisa leluasa nih ngobrol. Pas lagi istirahat gitu, tiba-tiba keluar nih Kang Panjul dari dalam dapur, ngebawain kopi. Di situ Arya langsung nanya, Kang, Bapak. Soal itu, Akang belum bisa pastiin, Arya. Tapi, tadi pagi pas ngeliat ke kebun singkong, gak sengaja dan kebetulan sekali, Akang ngeliat Barja bawa perempuan ke arah keluar kampung. pas Kang Panjul bilang bawa perempuan keluar, Arya langsung keinget nih sama teriakan perempuan yang ada di rumahnya Ni Itoh. Dan dia yakin betul kalau perempuan yang dibawa Barja itu adalah perempuan yang sama. Ingat, jangan sampai kamu ke ujung kampung sana. Walaupun tahu bapak kamu ada di sana, bahaya. Agis sudah cukup jadi bukti. Mungkin selanjutnya Akang. Habis ngomong gitu, Kang Panjul langsung pergi gitu aja. Di situ Arya jadi bingung nih. Kalau nggak dibolehin buat ngedeket ke rumahnya Ni Itoh lagi, terus gimana caranya dia bisa tahu tentang kondisi bapaknya? Apalagi informannya Kang Panjul, si Agis, udah mati. Apa yang mesti dilakuin selanjutnya? Dari abis makan siang sampai sore tuh, Arya cuma ngabisin waktu di kamar. Kang Panjul yang nyuruh dia buat stay di kamar supaya Pak Ageng sama Kang Basir nggak curiga. Agak bete lah di situ Arya kan, karena di kamar itu nggak ada sinyal. Akhirnya dia mutusin buat buka laptop aja tuh, biar kelihatan sok sibuk aja, biar kalau ada yang tiba-tiba masuk kamar nggak curiga. Waktu itu udah jam 5 lewat. Abis masukin rokok sama korek ke kantong celana. Gak lupa juga sama kain putih yang dikasih sama Budi. Arya pamit tuh ke Bu Yani buat keluar sebentar. Pas ditanya mau kemana sama Bu Yani yang waktu itu lagi ngobrol sama Pak Ageng, Arya bilang aja mau nyari sinyal di ujung kampung. Anehnya, begitu Arya bilang kayak gitu, si Kang Basir langsung berdiri dan nyamperin Arya. Bilang kalau sini, Akang anterin aja, secara udah sore, bentar lagi mau maghrib. Arya tolak di situ kan dengan dalih cuma sebentar aja kok, dan yang nggak disangka-sangka, Pak Ageng nggak permasalahin Arya jalan sendiri. Yang penting Pak Ageng pesen jangan malam-malam pulangnya. Tapi Arya agak curiga di situ. Kok Pak Ageng kayak gini sikapnya? Habis itu Arya pergi buat ngambil motor tuh, diikutin sama Kang Basir. Arya tanya dia kan, pulang Kang? Dan si Kang Basir ini jawab kayak yang ragu-ragu gitu. Iya. Dalam hati Arya bilang, biasanya pamit. Tumben sekarang enggak. Sampai di motor, Arya langsung nyalain tuh mesinnya dan dia tancap gas. Begitu juga Kang Basir. Arya belok ke arah ujung kampung. Sementara Kang Basir ke arah yang berlawanan. Anehnya, Arya lihat Kang Basir ini ngebut di situ. Gak kayak biasanya. Singkat cerita, Arya udah sampai di tempat dia biasa nyari sinyal di ujung kampung itu. Langsung aja dia coba buat telepon Gama. Telepon sekali, gak diangkat. 2 kali, gak diangkat. 3 kali, nggak diangkat juga. Habis itu, ada pesan masuk nih, tenong gitu kan. Pas dilihat, itu si Gama yang kirim pesan. Dia bilang, tunggu bentar Arya. Ya udah, agak lega Arya di situ kan. Setidaknya ada respon nih dari Gama. Arya duduk kan tuh di atas rumput-rumput. Dan dari kejauhan, udah kelihatan lampu kuning dari rumah itu. Karena udah mulai gelap. Dalam hati, sambil ngeliat ke rumah itu, Arya bilang, Bapak ada di rumah itu. Tapi kenapa kok belum berkunjung juga nih ke rumahnya Pak Ageng? Gak lama kemudian, tiba-tiba. Arya, halo? Gam, udah baca pesanku tadi pagi. Aku makin takut nih Gam. Gimana cara nemuin Budi? Bukan itu masalahnya. Budi udah ngasih tahu Akbar bapak kamu dengan ciri-cirinya lengkap ada di rumah nenek itu. Itu lebih berbahaya. Sekarang aku lagi di rumah Mbah Idim, bapaknya Budi. Kalau keadaan semakin memburuk,
Aku pasti datang. Dengar baik-baik. Dalam hati Arya bertanya-tanya tuh. Mbah Idim, bapaknya Budi, berarti mungkin ilmunya lebih tinggi daripada Budi kan? Dan juga pas lagi nelpon gitu, beberapa kali Arya pengen banget nih balik badan. Kenapa? Karena samar-samar dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki tuh di belakang. Tapi begitu dia nengok, suara itu hilang dan gak ada siapa-siapa. Halo, Arya. Iya, Gam, aku denger ini. Lanjutin omongan barusan. Budi udah gak ada kabar dari kemarin malam. Setelah ada yang meninggal di kampung itu. Apalagi Budi bilang satu nama, Agis. Yang meninggal itu udah ngasih jalan ke Kang Panjul. Terus, aku mesti gimana, Gam? Lagi-lagi, kedengeran suara langkah kaki itu. Makin gak deket, makin gak deket. Tapi pas Arya lihat, gak ada siapa-siapa. Jangan cari Budi. Budi yang bakal nemuin kamu. Semuanya udah terlanjur. Gam, ini kayak ada langkah, tapi gak ada wujudnya. Dari tadi, makin ngedeket. Apalagi, di sini udah mau gelap. Pulang. Cepat. Sekarang. Merinding Arya denger Gama nyuruh kayak gitu. Apalagi suara langkah kaki itu emang kedengeran makin dekat. Dan kedengeran kayak diseret di atas rumput. Dan tiba-tiba kedengeran suara nenek-nenek ketawa. Nggak pakai pikir panjang, Arya langsung pergi ke motor dan dia nyalain itu mesinnya. Cas. Dan di saat yang bersamaan, mendadak pahanya itu berasa panas. Dia langsung inget kalau tadi dia ngantongin keris dari Budi. Apa jangan-jangan panasnya dari benda itu? Pas Arya tancap gas dari situ, dia ngeliat udah ada 2 orang yang berdiri di samping hutan. Pakai pakaian serba hitam, lagi bawa golok di tangan. Dan kelihatan jelas soalnya jaraknya itu nggak terlalu jauh. Itu golok masih ada bekas darahnya. Anehnya, orang-orang itu di posisi kayak lari gitu ya. Tapi mematung, gak gerak sama sekali. Cuma tatapannya jelas ngarah ke Arya. Singkat cerita, Arya selamat tuh sampai lagi di rumahnya Pak Ageng. Dan itu pas banget masuk waktu maghrib. Cuma anehnya, pas ngelihat Arya datang, Pak Ageng sama Kang Basir yang lagi duduk di teras depan langsung kayak yang kaget. Bahkan Kang Basir sampai berdiri tuh ngeliatin Arya dari ujung kepala sampai ujung kaki gini. Di situ Pak Ageng tepok pundaknya Kang Basir, kayak ngasih suatu isyarat. Habis itu dia masuk ke dalam rumah. Arya juga langsung masuk tuh ke dalam rumah dan pergi ke kamar. Sambil buka jendela, dia mikir, apa 2 orang tadi? Orang suruhannya Pak Ageng sama Kang Basir buat Arya. Habis itu Arya diajak makan malam. Dan iya, kayak malam sebelumnya, suasana di meja makan itu hening, hambar. Dan abis makan malam itu, semuanya langsung balik ke kamar masing-masing. Balik lagi ke kamar, seperti biasa, nyalain rokok, terus buka laptop. Buat jaga-jaga kalau ada yang tiba-tiba masuk, biar nggak curiga. Pikiran berkecamuk tuh kan, ucapan Gama, keberadaan Pak Akbar, meninggalnya Agis yang tiba-tiba, puyeng lah pokoknya tuh. Sampai tiba-tiba, kedengaran suara nih dari luar jendela. Kunci pintunya. Bud. Jangan berisik. Kunci cepet. Langsung aja Arya nurutin perintahnya Budi. Dia kunci itu pintunya pelan-pelan kan. Klek, biar nggak ada yang denger. Abis pintu itu dikunci, Budi langsung masuk ke dalam kamarnya Arya lewat jendela yang dibuka itu. Secara hati-hati banget tuh. Bahkan kakinya Budi ini nggak ngeluarin suara pas mendarat di tanah. Jangan-jangan ninja si Budi ini. Budi nggak pakai nanya, nggak pakai minta gitu, langsung ambil rokoknya Arya yang ada di kasur, terus dibakar. Ngerokok sebentar tuh. Habis itu dia bilang, Malam besok, tutup 1 jendela kayak gini. Sebagai tanda kamu masih bangun. Ini penting. Kamu gak perlu tanya kenapa. Dan ada yang lebih penting daripada itu. iya Bud, aku paham. Tadi sore aku telepon Gama. Ada hal penting apa Bud? Aku khawatir sama keadaan bapak di rumah Nito. Budi gak langsung ngejawab. Dia terus ngasih lihat nih bagian tangannya. Dan itu Arya lihat udah ada bekas
sayatan benda tajam. Itu luka kelihatan dalam dan masih merah. Budi obatin luka itu pakai ramuan dari daun-daun yang persis dipakai buat ngobatin luka di lehernya Arya. Terus Budi bilang, ini bekas sore tadi. Luka ini bisa berada tepat di leher kamu, Arya. 2 orang yang kamu lihat itu udah berniat ngebunuh kamu. Untungnya aku tahu Basir datang ke rumah Nito. Dan benda dalam kain putih itu kamu bawa juga. Kalau enggak, udah diseret kamu sama makhluk kiriman Nito. Ageng, Bud. Di belakang rumah Nito, banyak banget lubang-lubang bekas janin yang dikubur. Bekas ritual yang dia lakuin. Sama kayak yang kamu lihat malam itu. Siapa sebenarnya kakek kamu? Cepet jawab. Cepet jawab, Arya. Siapa dan apa yang kamu tahu? Supaya semuanya selamat. Dan sumpah di kampung ini gak benar. ngedenger itu ngebuat Arya makin gak tenang. Apalagi Budi tadi ngomong tentang sumpah. Mut, aku gak tahu apa-apa soal kakek. Malah, aku yakin ini ada hubungannya sama di kampung ini. Kakek, Ageng, bahkan Akbar, bapakku sendiri. Sumpah apa itu, Bud, yang kamu maksud? Sialan, baru pertama kali aku tahu hal kayak gini. Biadab. Sumpah itu, sumpah yang berkaitan sama tingkah kakek kamu. Tapi, belum bisa aku pastiin juga. Habis ngomong gitu, Budi matiin rokoknya pakai jari kayak gini nih. Arya cuma diem di situ, berusaha buat nenangin diri abis ngedenger penjelasannya Budi. Gak lama, tiba-tiba Budi ngeliat ke arah pintu nih, set. Itu tajem banget dia ngeliat. Abis itu dia ngomong, cepet buka kunci kamarnya. Jangan ada suara, pelan-pelan. Langsung Arya pergi ke pintu kan. Dia puter itu kuncinya pelan banget. Sebelum pergi keluar lewat jendela, Budi ngingetin lagi nih ke Arya. Ingat, malam besok jangan buka semua jendela. Sisain kayak gini, maksudnya jendela itu dibuka separuh aja. Baru aja Arya mau jawab nih, tiba-tiba kedengeran langkah kaki cepet banget ngarah ke kamarnya Arya. Budi langsung lompat keluar tuh lewat jendela. Pas pintu itu dibuka, ternyata yang masuk itu adalah Pak Ageng. Dia bilang, Arya, bapak minta rokok. Punya bapak habis. Lupa tadi nyuruh Basir buat beli. ada ini Pak. Lain kali, bekas rokoknya mati di asbak saja. Masih ada tuh di lantai. Pak Ageng langsung bakar rokok tuh 1 batang dan keluar kamar gitu aja. Gak lupa nutup pintunya lagi. Dalam hati, Arya langsung bilang loh, hampir aja ketahuan. Tapi aneh, kok bapak bisa tahu kalau ada orang lain di kamar? Habis itu Arya ngeberesin bekas rokok di lantai dan ngecek jendela. Mastiin Budi udah gak ada di luar. Dan habis itu jendela dia tutup. Selesai semua itu, Arya langsung rebahan di kasur. Berusaha buat merem tuh. Sambil coba buat memahami semua yang udah terjadi. Besok harinya, Arya bangun. Dan ternyata hari itu Bu Yani gak pergi ke desa. Beliau mutusin buat ngerjain pekerjaannya di rumah aja. Arya sesekali ngebantuin tuh buat ngeberesin berkas-berkas yang dia sendiri gak paham ini berkas apa sih. Gak lama kemudian, tiba-tiba kedengeran nih suara orang salam dari pintu depan. Assalamualaikum gitu kan. Didengar-dengar, suaranya itu kayak Kang Panjul. Dan emang bener, itu dia. Setelah Kang Panjul masuk, Bu Yani langsung nanya. Jul, bener kabar itu? Kalau 1 orang mungkin bisa jadi bohong, Bu. Ini sudah 3 warga saksinya pas ngelewatin hutan malam kemarin. Tadi juga di jalan warga-warga kampung pada ngomongin hal itu. Bapak juga bilang, tapi nggak jelas. Apalagi makin aneh akhir-akhir ini sama adik kamu tuh Jul, si Basir. Semalam kamu ngerokok Arya di sini. Tumben, kayak rokok yang pernah dibeliin bapak. Arya juga kaget. Soalnya rokok yang semalam Pak Ageng minta sampai masuk ke dalam kamarnya Arya itu masih panjang dan masih ada tuh di atas asbak. Di situ Arya yakin kalau kedatangan Pak Ageng kemarin masuk ke kamarnya dia itu bukan buat minta rokok, tapi buat ngecek doang. Habis itu Kang Panjul tiba-tiba ngomong lagi. Nah, Bu,
Anehnya tuh, tangisan bayi yang kedengeran di hutan kayak dulu, 10 atau 15 tahun ke belakang sebelum kakek Ambar meninggal. Bahkan, dua warga ngeliat banyak sosok bayi di dalam hutan. Dan itu banyak banget, tergeletak gitu aja. Kalau keadaan kampung tidak baik-baik saja, mungkin emang kayak gitu, Jul. Atau mungkin gara-gara ulah Agis sebelumnya. Dulu zaman Ki Ambar baik-baik aja. Sudahlah, kabar saja itu. Arya, simpan saja berkasnya di meja sana. Arya langsung berdiri dan ngebawa tuh berkas-berkas ke meja yang dimaksud sama Bu Yani. Habis itu Bu Yani langsung masuk ke kamar. Disusul sama Kang Panjul dan Mak Ella yang jalan ke arah dapur. Langsung aja tuh Arya samperin si Kang Panjul yang sekarang lagi duduk di teras belakang. Arya nanya, Gimana Kang? Aman? Bener rokok itu? Bapak semalam ke kamar kan? Kayak waktu itu lagi. Akang gak bisa ambil risiko buat datang ke ujung kampung. Buat mastiin Bapak Arya ada di sana. Tapi Akang udah nyuruh beberapa warga kampung sini yang bisa Akang pegang. Supaya ngasih informasi kalau Barja ngebonceng Bapak Arya. Susah ya Kang? Keadaannya sekarang di kampung sulit sekali. Apalagi rame-rame terekan janin. Istilah zaman dulu tuh. Terekan janin itu apa Kang? di situ Kang Panjul ngejelasin kalau istilah terekan janin ya, itu adalah jiwa-jiwa bayi yang dulunya dipaksa keluar dari rahim. Dan sekarang arwah-arwah mereka dimanfaatin sama jin buat dibikin jadi makhluk tersesat di hutan. Kayak kejadian semalam itu yang warga-warga pada ngelapor. Bekas itu bisa jadi Arya. Dan juga kalau bener dalam kematian Agis adalah orang yang Akang curigai, harusnya bakal berakhir sama orang itu di tangan Akang. Lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, lagi-lagi mereka mesti berhenti karena Mak Ella udah mulai mengawasi. Semakin sore, beberapa warga desa datang lagi tuh ke rumah kan buat ngelapor kejadian semalam yang Kang Panjul ceritain tentang terekan janin itu. Bahkan, beberapa warga yang pulang abis nyari kayu bakar sore itu lapor kalau mereka ini ngedengar suara tangisan dan ketawa dari dalam hutan yang ada di dekat ujung kampung itu. Arya ngedenger, warga-warga itu selalu bilang takut kejadian malapetaka puluhan tahun yang lalu keulang lagi. Itu ngebuat Arya makin curiga kalau dalang dari semua ini adalah keluarga besarnya sendiri. Gak tahu itu kakeknya, Pak Ageng atau Pak Akbar. Waktu makan malam, pada makan biasa tuh kan di meja makan, Pak Ageng bilang kalau dia mesti ke perbatasan kampung. Soalnya warga-warga udah pada ketakutan dan dia mesti hadir di situ buat nenangin mereka. Bu Yani sama Arya cuma diem aja di situ sembari Mak Ella beresin piring tuh. Abis makan malam itu, Bu Yani langsung masuk ke dalam kamar dan Arya langsung keinget tuh sama omongannya Budi yang bilang kalau malam ini Arya mesti buka satu jendelanya. Nggak pakai lama, Arya langsung masuk kamar dan ngelakuin itu. Dia buka tuh kan satu jendela, abis itu dia ngerokok. Udah berbatang-batang rokok tuh dia hisep sambil mikir, apaan maksudnya buka jendela separuh kayak gini. Gak lama kemudian, tiba-tiba kedengaran suara nih dari pintu kamar. Arya, udah tidur belum? Dari suaranya, itu suara Bu Yani. Arya jawab aja, belum Bu. Abis itu masuklah nih Bu Yani. Beliau sempat bingung karena kenapa kok Arya tumben buka jendela cuma separuh. Karena biasanya Arya itu buka jendela dua-duanya. Arya jawab aja, dingin Bu. Di situ Arya ngeliat Bu Yani ini matanya sembab. Beberapa kali dia kayak ngusap-ngusap matanya tuh yang kelihatan merah. Kayaknya habis nangis. Arya nanya, kenapa Bu? Gak tahu, ini cuma perasaan ibu aja atau emang bener Arya udah tahu semua hal yang terjadi di kampung ini. Harusnya Arya nggak datang dan numpang hidup di sini, Bu. Jadi semuanya nggak kayak gini. Iya, tapi itu gak salah dan gak berkaitan sama itu. Banu, anak laki-laki ibu satu-satunya udah tahu hal ini. Tapi susah dicegah kelakuan Ageng itu. Tetap percaya sama Ni Itoh. Sebentar Bu, kenapa kok ngomongin ini? Bu Yani di situ ngejelasin
kalau dari awal kedatangan Arya ke desa itu, ibunya dia yaitu Ibu Gina itu emang udah cemas. Tapi Pak Akbar tetap yakin kalau nggak ada pilihan lain selain ngirim Arya ke desa itu. Pak Akbar cuma berharap semuanya bakal baik-baik aja dan Arya nggak bakal tahu kalau dulunya kayak gimana keluarga besar itu. Malam itu yang Bu Yani cekcok tuh kan sama Pak Ageng soal Arya keluar kamar apa enggak. Sebenarnya Bu Yani ini udah curiga kalau Arya ini keluar kamar dan ada orang lain yang ngebantu dia. Arya langsung diem dan keinget kalau malam itu emang Bu Yani ini sempat ngelihat bekas tanah di lantai, bekas kakinya Budi tepatnya. Di situ Arya nanya, Maksud ibu, kampung apa? Iya, itu akan jadi dosa keluarga ibu. Setiap ada tamu perempuan yang datang dan lagi mengandung, tapi tiba-tiba pulang dengan perut rata, itu karena Ageng gak bisa mencegah dan mengusir Ni Itoh. Hanya karena dulunya sudah dikasih izin sama kakek Ambar supaya aksi itu terus terjadi di kampung ini. Dan selain itu, alasannya Ageng berdalih dengan kata meneruskan. Sampailah Ismi mengandung dan Banu harus keluar dari kampung, anak ibu satu-satunya. Sama halnya dengan ibu kamu dulu, pas mengandung kakak kamu. Gak pernah kembali lagi, hanya karena takut berurusan sama Ni Itoh. Bu Yani cerita itu sambil nangis-nangis tuh, sambil emosi. Dan anehnya angin malam itu berasa kenceng banget. Beberapa kali Bu Yani sama Arya ngerasa kayak ada orang yang lagi jalan ngedeket. Apalagi suaranya sama kayak kejadian di kampung sore itu yang Arya mau di... Tapi dia berusaha buat tenang tuh. Terus dia nanya lagi nih ke Bu Yani, tahu nggak ceritanya kakek Ambar dulu? Di situ Bu Yani nggak bisa jawab. Beliau cuma bilang kalau cerita itu ditutup sama Akbar dan Ageng, dua anaknya kakek Ambar. Cuma berantem yang bakal terjadi kalau sampai Bu Yani nanya perihal itu. Habis itu Bu Yani ngeluarin HP nih dari kantong celananya. Terus kayak nyari-nyari sesuatu di HP-nya itu. Gak lama beliau nunjukin satu pesan nih dari seseorang yang bernama Gina, ibunya Arya. Pesannya kurang lebih kayak gini. Iya nih, tolong pastikan Akbar tidak kembali ke kampung itu, ke rumah Ni Itoh. Tolong, saya minta tolong Yan. Arya bacakan pesan dari ibunya itu. Dia ngerasain rasa cemas ibunya ini. Tapi di sisi lain kecewa juga. Kenapa kau nggak dari dulu cerita soal kampung ini? Ibu kamu ketakutan, takut Akbar kembali dan... Ngedengar suara pintu dibuka, Bu Yani gak ngelanjutin omongannya dan langsung lihat ke jam dinding di kamarnya Arya. Udah jam 9 malam. Bu Yani terus bilang, tumben gak lama. Abis itu beliau keluar dari kamarnya Arya gitu aja. Sambil ngucek-ngucek mata dan ngelap bekas dia nangis tadi. Gak lama, dari dalam kamar Arya ngedenger suaranya Pak Ageng yang bilang, Bangunkan Maela, suruh buatkan kopi buat Barja, Dewo, dan Basir, Bu. Tumben Pak. Rapatnya di depan saja. Jaga-jaga. Takut ada warga yang mengalami hal aneh lagi pas lewat hutan malam ini. Agak kaget Arya di situ, ngedenger kalau Barja juga ikut rapat. Sambil duduk deket pintu tuh, Arya coba buat nguping pembicaraan yang ada di luar. Gak lama, Arya ngedenger nih, kayaknya Bu Yani udah masuk kamar. Abis Bu Yani masuk kamar, kedengeran suara langkah kaki tuh, jalan ke arah dapur. Ke arah Maela yang kedengerannya lagi manasin air tuh buat bikin kopi. Terus Arya kaget, karena tiba-tiba dia kayak ngedenger suaranya Barja. Si Barja ini teriak, "Mak, di mana kamarnya?" Arya yakin betul kalau itu suaranya Barja dan dia lagi nanya di mana kamarnya Arya. Abis teriak gitu, si Barja ini terus ngedeket dan ngetok pintu kamarnya Arya berkali-kali nih. Dek, dek, dek. Arya udah keringet dingin lah disitu kan. Kalau Barja sampai masuk gimana? Gak lama, abis ngetok-ngetok gitu, kedengeran suara langkah kakinya Barja tuh jalan lagi ke depan. Gak tahu maksudnya Barja apa. Cuma buat ngecek atau mungkin nakut-nakutin doang kali. Abis si Barja tadi ke depan, sekarang kedengeran langkah kakinya Maela tuh yang ikut jalan ke depan. Kayaknya mau ngebawain kopi. Arya langsung naik tuh ke atas kasur. Dia langsung mikir kan. Malam itu Pak Ageng gak jadi Arya karena dicegah sama Maela. Cuma cepat atau lambat itu pasti keulang lagi dan bisa jadi nanti nggak ada yang nyegah.
Udah berbatang-batang rokok tuh habis kan, sambil mikirin langkah apa yang mesti diambil selanjutnya. Karena Barja ini bukan sembarang orang. Dia pasti bakalan jauh lebih nekat daripada Pak Ageng. Waktu berlalu tuh dan beberapa kali kedengeran suara motor datang ke rumahnya Pak Ageng. Dan singkat cerita, udah berjam-jam lamanya tuh sampai masuk waktu dini hari. Barja nggak balik-balik lagi ke dapur. Dan itu ngebuat Arya agak sedikit tenang. Satu persatu, motor-motor itu mulai ninggalin rumah. Dan terakhir, Arya ngedenger pintu depan udah ditutup nih. Brak sama Pak Ageng. Arya terus ngomong ke dirinya sendiri tuh kan. Terus, buat apa jendela ini dibuka separuh, Bud? Selesai ngomong gitu, tiba-tiba dari arah jendela kedengeran suara. Barja nggak akan pernah berani masuk ke kamar ini selama ada aku, Arya. Bud, aku sudah tahu rencananya Barja. Orang licik, perintah Nito. Jadi, malam ini pintu jendela aku buka separuh. Buat itu doang, Bud. Bukan. Tunggu sebentar. Harusnya kedengeran sampai sini. Kamu harus dengar sendiri. Budi ngomong gitu sambil ngeliat ke arah belakang rumah. Arya masih kebingungan tuh sama apa yang Budi maksud. Nunggu beberapa menit tuh kan. Sampai tiba-tiba Budi ngebentak. Tuh, dengerin. Biar kamu juga percaya. Arya coba fokus dengerin tuh. Dengerin. Awalnya dia nggak ngedenger suara apa-apa. Tapi setelah dia coba buat fokusin lagi, dia nggak denger kayak ada suara tangisan bayi. Pas Arya konfirmasi ke Budi, apakah suara itu yang dia maksud? Budi cuma ngangguk. Pelan-pelan suara tangisan itu makin kedengeran. Sesekali bebarengan sama suara teriakan perempuan yang waktu itu pernah Arya denger di rumahnya Nito. Dan tiba-tiba kedengeran nih suara ketawa nenek-nenek kenceng banget. Arya langsung merinding bukan main di situ. Bud, karena ulah kakek kamu yang ninggalin semua ini, dilanjutin sama anaknya, Ageng. Dan sekarang bakal dilanjutin sama bapak kamu, Akbar. Arya cuma diem aja di situ kan. Omongannya Budi ini nusuk banget. Suara dari ujung kampung itu makin jelas. Dan gak mungkin kalau warga lain gak denger. Orang sekenceng itu, lanjut lagi, Budi bilang. Cuma keluarganya saja dan orang yang berurusan sama Nito yang bisa ngedengerin suara itu malam ini. Suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar, teriakan janin. Maksudnya, Bud, ritual harusnya lagi terjadi di sana. Akbar, bapak aku, Bud. Harusnya iya. Tapi aku harus tahu dulu kakek kamu dulu kayak apa. Besok malam, aku balik lagi ke sini. Buka jendelanya kayak gini lagi. Dan jangan simpen barang yang aku kasih di bawah bantal. Masukin ke kantong celana. Bud, barang apa itu sebenarnya? Di situ Budi ngejelasin kalau itu adalah keris dari sebuah pohon gede. Yang dimana keris itu diisi sama satu sosok makhluk. Bisa dibilang makhluk ini adalah penjaga hutan. Dan penjaga dari arwah-arwah bayi yang gak berdosa itu. Wujudnya itu gede. Kakinya berbulu. Budi ngasih itu supaya Arya dijagain. Supaya makhluk kiriman Nito gak bisa nyelakain dia. Langsung inget lagi Arya pas dia pertama kali ke desa itu. Yang pas dia diantar sama Kang Basir ngelewatin pohon gede itu. Dimana dia pertama kalinya ngelihat kaki berbulu itu dan ngelihat Nito. Oke, Bud, aku paham. Bakal aku simpan di kantong sana malam ini dan seterusnya. Pelan-pelan, aku pastiin dulu semuanya ke arah hutan malam ini. Tiba-tiba kedengeran nih pintu kamarnya Maela sama Pak Ageng kebuka barengan. Dan Budi langsung pergi dari situ. Abis Budi pergi, Arya langsung tutup itu jendela dan dia tiduran di kasur. Suara teriakan-teriakan itu pelan-pelan mulai hilang. Dan bener aja, Pak Ageng sama Maela jalan tuh ke arah dapur terus ngebuka pintu belakang. Di situ Arya nggak dengar percakapan mereka. Telat, Mak. Akbar, gak mungkin. Pertanda. Ageng, itu adik kamu sendiri. Darah daging sama dengan Ambar. Kenapa bisa? Malapetaka di kampung ini akan kembali.
Habis percakapan itu, mereka tutup lagi pintu belakang dan jalan lagi ngelewatin kamarnya Arya. Mata udah dia paksa buat merem tuh kan. Sambil berusaha percaya tuh sama Budi. Di satu sisi, dia makin penasaran nih sama apa yang udah dilakuin sama kakeknya di masa lalu. Dan di sisi lain, Arya masih belum paham kenapa kok petaka ini mesti menimpa dan berurusan sama keluarganya dia. Malah petaka di kampung ini akan kembali. Arya udah mulai merem tuh. Tapi kata-katanya Mak Ella masih aja terus terngiang-ngiang tuh di kepalanya dia. Dicampur sama ceritanya Budi dan Bu Yani. Berarti bener. Kalau semua ini adalah sebab akibat. Aku kasih kamu Ambar keturunan. Dan percayalah, keturunanmu tidak akan pernah bisa mengandung jabang bayi. Dan jangan pernah mengganggu urusanku di kampung ini. Biarkanlah hutan penuh dengan jabang bayi. Tiba-tiba Arya yang tadi ada di kasur, sekarang dia ada di sebuah hutan, gak tahu itu hutan di mana. Dan di depan dia itu ada satu sosok laki-laki lagi sujud gini. Di depan seseorang wanita berambut panjang. Dimana wanita itu nggak bawa tampah penuh darah. Dan si perempuan itu bilang lagi, jika melanggar sumpah itu, akibatnya akan menimpa keluarga besar kamu. Paham? Arya cuma diem aja di situ, merhatiin dua orang yang nggak dia kenal sama sekali. Apalagi dia ngeliat mereka itu dari belakang, jadi agak kurang jelas mukanya. Pelan-pelan tangan perempuan itu ngambil darah yang ada di atas wadah. Set. Terus dia angkat kepala laki-laki itu kayak gini nih, set, jadi kayak gini, set, gitu ya, set. Dan itu darah langsung dibasuhin tuh ke muka set si laki-laki tadi. Pas lagi merhatiin kayak gitu kan, tiba-tiba set, udah ada golok yang nempel di lehernya Arya. Ditempel sama orang yang tiba-tiba muncul di belakang dia. Nah, orang ini bilang, Diam. Sumpah itu buat kamu, Arya. Sebelum sumpah itu terjadi dan menimpa semua warga kampung ini, kamu harus mati. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba kedengeran tuh suara bayi-bayi pada nangis. Dan teriakan-teriakan perempuan jerit kesakitan. Itu semua Arya dengar jelas. Laki-laki yang mukanya udah penuh darah itu pelan-pelan balik badan. Dari jarak yang gak terlalu jauh bisa dibilang ya, Arya sekarang ngelihat jelas tuh mukanya. Mukanya mirip Arya perhatiin terus kan. Dan di situ dia baru sadar. Kakek? Oke teman-teman ya, sampai situ dulu part 5 ini. Di part selanjutnya kita bakal gali lebih dalam nih tentang masa lalunya kakek Ambar, kakeknya Arya. Dan gimana ceritanya dulu kakeknya Arya ini ngebuat perjanjian sama perempuan misterius itu. Penasaran kan? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya di cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di tahun depan.